You ready? I'm back. Mantan Presiden Juventus, Giovanni Coboli Gigli, telah membahas bagaimana Andrea Agnelli dibujuk untuk mengontrak Cristiano Ronaldo, dan efek setelahnya. Ronaldo pindah ke Juventus, tak lama setelah memenangkan Liga Champions, bersama Real Madrid pada 2018, dan mereka menugaskan bintang Portugal itu untuk membantu Bianconeri, memenangkan kompetisi Eropa. Dia bisa dibilang salah satu pesepak bola paling laku di dunia, jadi Juve yakin, langkah itu akan memperbaiki neraca mereka, dan memudahkan mereka memenangkan mahkota UCL yang sulit diraih. Ronaldo menelan biaya 117 juta euro, dan menghasilkan 30 juta euro per musim, sebuah investasi besar dari Bianconeri. Dan akhirnya menjadi terlalu banyak bagi mereka untuk membayar, dan mereka setuju untuk membayarnya di luar anggaran mereka, yang menyebabkan masalah bagi mereka sekarang. Coboli mengatakan melalui Football Italia, Agnelli dibujuk untuk mengontrak Ronaldo, karena itu akan membawa pendapatan pemasaran yang sangat besar, dan mendekatkan Juve ke Liga Champions. Namun, Giuseppe Marotta sama sekali tidak setuju dengan itu, dan dia menyingkir. Belakangan, investasi Ronaldo terbukti terlalu mahal. Sementara itu Fabio Paratici, yang mendorong penandatanganan CR7, juga membuat Juve melakukan lebih banyak investasi, yang membebani neraca keuangan, dan membuat klub dalam kesulitan. Berinvestasi pada Ronaldo adalah ide bagus, karena dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan memiliki begitu banyak nilai pemasaran. Namun, klub menghabiskan lebih banyak uang, daripada yang klub hasilkan, karena klub memiliki dia di skuad, dan klub harus membayarnya sekarang, dengan cara menerima masalah ini, dan itu sangat menyedihkan. Saat ini, tidak ada dakwaan olahraga yang dihadapi Juventus, tetapi kita tahu bahwa UEFA sangat ingin melempar buku ke Juve. Mereka telah membuka penyelidikan, dan kemungkinan besar, mereka kemudian akan mengajukan berbagai dakwaan ke Bianconeri. Dan ada juga Serie A, dan mereka tidak akan lamban mengajukan tuntutan terhadap klub, jika ada kesempatan. Dengan kemungkinan besar dakwaan akan diajukan, sanksi seperti apa yang bisa dihadapi klub? Juve bisa menghadapi degradasi lagi, pengurangan poin, pembatasan transfer, dan larangan dari kompetisi tertentu. Karena sifat dakwaan, kecil kemungkinan degradasi akan terjadi, yang hanya mungkin terjadi, jika terbukti bahwa kesalahan apapun, memberi keuntungan bagi klub di lapangan. Pengurangan poin, mungkin lebih merupakan kompromi, jika klub akan dihukum dengan cara olahraga, dan kemungkinan hanya berlaku mulai musim depan. Larangan transfer sangat mungkin terjadi, terutama melalui UEFA, jika tuduhan terhadap Juventus terbukti. Ada juga kemungkinan besar, bahwa UEFA akan melarang Juventus dari kompetisi Eropa, selama 1 atau 2 musim. Itulah beberapa kemungkinan yang kami yakini sebagai hasil yang paling mungkin dari perspektif olahraga. Kami bisa dengan mudah salah, dan pendapat kami dapat berubah, jika keadaan berubah, tetapi berdasarkan apa yang kita ketahui hari ini, kami berpendapat bahwa hal yang kami telah sebutkan sebelumnya, adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Maurizio Sarri, adalah manajer Juventus ketika Covid-19 melanda pada tahun 2020, dan membuat keuangan klub jatuh, yang terus mempengaruhi mereka hingga hari ini. Bianconeri tetap berada dalam masalah di banyak lini, dan jaksa penuntut mulai merilis rincian wawancara yang mereka lakukan, dengan beberapa staf dan pemain. Seorang pria yang berbicara tentang klaim klub, bahwa pemain dan ofisial, menyerahkan gaji mereka selama Covid-19, adalah Maurizio Sarri. Pelatih Lazio saat ini telah mengungkapkan, bagaimana dia terlibat, dan apa yang diberitahukan kepadanya oleh klub. Dia berkata melalui Tutto Mercato Web.
Saya berbicara dengan Paratici di telepon karena kami terkunci. Dia mengatakan kepada saya, bahwa sudah ada kesepakatan dengan para pemain, dan sudah sepantasnya saya mengantri juga. Saya hanya ditawari pengabaian 4 bulan, dengan kontrak 3 bulan, dibayar pada tahun berikutnya. Maurizio Sarri adalah anggota staf kunci pada saat itu, dan harus mengikuti rencana apapun, untuk menghemat uang atau menunda pembayaran di klub. Dia harus tulus tentang hal itu, dan itu mungkin telah memperlengkapi penyelidik, untuk membangun kasus yang kuat terhadap Juve. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sebagai penggemar, kita mendukung desakan klub, bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, dan kita berharap, Juventus terbukti benar. Bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, dalam transaksi keuangan Juventus, juga mengungkapkan, bahwa mereka menolak upaya Manchester United, untuk menukar Donny van de Beek, dengan Weston McKennie. Direktur klub, menjadi sasaran penyadapan telepon, selama lebih dari setahun, untuk mengumpulkan bukti yang sekarang disajikan kepada hakim, dengan permintaan untuk membuka persidangan atas penyimpangan keuangan. Karena sistem peradilan Italia tidak menggunakan juri, bukti secara teratur diberikan kepada wartawan, karena tidak berisiko memengaruhi persidangan. Hal ini dapat menyebabkan banyak informasi keluar, dan menurut La Gazzetta dello Sport, itu termasuk beberapa kesepakatan transfer yang tidak tercapai. Penyadapan telepon menunjukkan, bahwa Juventus menolak proposal dari Manchester United pada Agustus 2021, untuk menukar pemain internasional Belanda, Van de Beek, dengan gelandang Amerika Serikat, Weston McKennie. Itu hanya setahun, setelah Manchester United membayar 39 juta euro untuk mengontrak Van de Beek dari Ajax, dan dia kemudian dipinjamkan ke Everton, pada Januari 2022. McKennie diperkirakan, akan meninggalkan Juventus bulan depan, atau selama musim panas, dengan Tottenham Hotspur diketahui tertarik.